Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 9? Semoga selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama saya di MTS Fathahillah Semarang. Kompetensi dasar yang harus dikuasai adalah mendeskripsikan sistem pemerintahan Indonesia dan peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Kita akan mempelajari tentang sistem pemerintahan Indonesia dan peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Adapun tujuan pembelajaran menyebutkan sistem pemerintahan suatu negara, menyebutkan sistem pemerintahan Indonesia, menjelaskan sistem pemerintahan Indonesia, menyebutkan lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945, menjelaskan peran masing-masing lembaga negara. Sistem pemerintahan negara terbagi menjadi dua, sistem presidensil dan sistem parlementer. Sistem presidensil adalah presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen, presiden tidak dapat membubarkan parlemen, parlemen tidak dapat menjatuhkan presiden kecuali alasan khusus yang diatur Undang-Undang Dasar. Sistem parlementer yaitu kepala negara dan kepala pemerintahan dibedakan, kepala pemerintahan dipilih dan bertanggung jawab kepada parlemen, kepala pemerintahan dapat dijatuhkan oleh parlemen, kepala pemerintahan dapat membubarkan parlemen. Sistem pemerintahan Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sistem pemerintahan presidensil, yaitu merupakan suatu sistem pemerintahan negara republik, di mana kekuasaan eksekutif atau pemerintah, yaitu presiden, dipilih rakyat melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif atau pembuat undang-undang. Sistem pemerintahan presidensil, yaitu presiden sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden dan menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh DPR dalam masa jabatannya kecuali ada alasan khusus yang diatur dengan Undang-Undang Dasar, dapat usul kepada MPR untuk memberhentikan presiden, dan tidak dapat membubarkan DPR. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Berikut ini lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar sebelum amandemen, meliputi ada MPR, ada MA, ada PPK, ada DPR, Presiden, dan DPA. Dan lembaga negara setelah amandemen yaitu ada MA, MK, KY, BPK, MPR, DPD, DPR, dan Presiden. Dan lembaga negara terbagi menjadi 3, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif yaitu memegang kekuasaan membentuk undang-undang, eksekutif yaitu memegang kekuasaan pemerintahan, yudikatif adalah kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Berikut ini peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Yang pertama ada MPR. MPR sebelum diamandemen dan setelah diamandemen. Sebelum diamandemen, MPR merupakan lembaga negara yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat sebagai lembaga negara tertinggi. Setelah amandemen,
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga-lembaga negara semuanya saja merupakan pelaksana kedaulatan rakyat, termasuk MPR melaksanakan sebagian kedaulatan rakyat. Berikut ini keanggotaan dan tugas wewenang dari MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Keanggotaan MPR adalah seluruh anggota DPR ditambah dengan seluruh anggota DPD. Anggota DPD tiap provinsi 4 orang, seluruh anggota tidak lebih sepertiga DPR. Tugas dan wewenang MPR adalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Pasal 3 Ayat 1 UUD 1945, melantik presiden dan atau wakil presiden, memberhentikan presiden dan atau wakil presiden. Berikut ini tugas dan wewenang MPR. 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik presiden dan atau wakil presiden berdasarkan hasil pemilu dalam sidang paripurna, memutuskan usul DPR berdasarkan putusan MK untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. Memilih wakil presiden dari 2 calon yang diajukan presiden apabila jabatan wakil presiden kosong. Memilih presiden dan wakil presiden bila keduanya berhenti bersamaan dalam masa jabatannya dari 2 paket pasangan calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik yang meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya paling lambat 30 hari. Menetapkan tata tertib dan kode etik MPR. Selanjutnya adalah DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai lembaga legislatif karena memegang kekuasaan membentuk undang-undang bersama dengan Presiden. DPR memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi legislasi, artinya fungsi membentuk undang-undang bersama dengan Presiden, fungsi anggaran, fungsi menetapkan APBN yang diajukan Presiden, fungsi pengawasan, fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah sesuai jiwa Undang-Undang Dasar 1945. Dan DPR dilengkapi dengan 3 hak, yaitu hak interpelasi adalah hak untuk meminta keterangan pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hak angket melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis dan berdampak luas bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menyatakan pendapat untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi dunia internasional serta rekomendasi penyelesaiannya. Hak anggota DPR mengajukan rancangan undang-undang, yaitu hak mengajukan rancangan undang-undang, mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan pertanyaan baik lesan atau tulisan kepada pemerintah terkait dengan tugas wewenang DPR, mengajukan usul pendapat, hak menyampaikan usul secara leluasa baik kepada pemerintah maupun DPR sendiri sehingga ada jaminan kemandirian sesuai dengan hati nuraninya. Memilih dan dipilih, hak mengikuti kegiatan memilih dan dipilih. Membela diri, hak untuk melakukan pembelaan terkait dengan masalah tertentu. Hak imunitas, hak untuk tidak dapat dituntut di muka pengadilan terkait dengan pernyataannya atau pendapatnya yang disampaikan dalam persidangan. Protokoler, hak untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya dalam acara-acara kenegaraan atau acara resmi maupun acara kenegaraan. Keuangan dan administrasi, hak untuk memperoleh gaji dan berbagai tunjangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Berikut ini
Tugas dan wewenang DPR membentuk undang-undang untuk dibahas bersama Presiden, membahas dan memberikan persetujuan Perpu, memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU APBN, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan DPD, memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN, membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK, memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan atau pemberhentian anggota KY, memberikan persetujuan calon Hakim Agung yang diusulkan KY untuk ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden, memilih 3 calon Hakim Konstitusi dan diajukan ke Presiden, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan menerima duta, memberikan amnesti dan abolisi. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat perjanjian internasional berakibat luas dan mendasar, menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Presiden sebagai kepala negara, yaitu memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, menyatakan keadaan bahaya, mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR, memberi gerasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan-pertimbangan MA, memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR, memberikan gelaran, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan dengan persetujuan DPR. Presiden sebagai kepala pemerintahan, memimpin menteri-menteri, mengangkat dan memberhentikan menteri, membentuk peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang, membentuk Dewan Pertimbangan Presiden, membuat aturan pelaksanaan program dan melaksanakan program pembangunan. Kekuasaan terkait dengan fungsi legislatif Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Presiden dibantu oleh 1 orang wakil presiden dan menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu. Menteri negara merupakan jabatan yang penting karena dalam praktek dia yang menjalankan pemerintahan. Menteri negara yang memahami permasalahan di bidangnya. Dia bertugas menjabarkan program 5 tahun Presiden. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.